Ada satu kebiasaan halus yang hampir tidak kita sadari, tetapi diam-diam menguasai hidup kita, yaitu keinginan untuk mengerti segalanya sebelum kita melangkah. Kita ingin kepastian sebelum bergerak, penjelasan sebelum taat, jaminan sebelum percaya. Kita berkata pada diri sendiri bahwa ini wajar, bahwa ini bijaksana. Namun firman ini datang seperti cahaya yang menyingkapkan sesuatu yang lebih dalam. Seringkali, yang kita sebut kebijaksanaan ternyata hanyalah ketakutan yang dibungkus logika. Amsal pasal 3 ayat 5-6, tidak berbicara kepada orang yang tidak beriman. Ayat ini berbicara kepada orang-orang yang percaya kepada Tuhan, tetapi masih ingin memegang kemudi hidupnya sendiri. Kepada kita yang berdoa, beribadah, membaca firman, tetapi tetap ingin memastikan bahwa semua berjalan sesuai dengan perhitungan kita. Disinilah firman ini menjadi sangat relevan, bahkan terasa mengganggu. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu. Kepercayaan yang diminta di sini bukan sebagian, bukan sementara, dan bukan bersyarat. Segenap hati berarti tidak menyisakan ruang cadangan tempat kita menyimpan rencana sendiri jika Tuhan gagal memenuhi ekspektasi kita. Kita sering berkata percaya, tetapi sebenarnya kita sedang bernegosiasi. Kita percaya sejauh hasilnya masuk akal. Kita taat sejauh tidak mengancam rasa aman kita. Padahal, percaya dengan segenap hati berarti bersedia melangkah bahkan ketika peta tidak lengkap. Ini bukan tentang keberanian emosional, tetapi tentang kerendahan hati rohani. Kita mengakui bahwa Tuhan melihat lebih luas dari apa yang bisa kita pahami, dan bahwa kasih-Nya tidak bergantung pada kemampuan kita mengerti rencananya. Dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Firman ini tidak menolak akal budi. Tuhan sendiri yang memberi kita kemampuan berpikir. Yang dipersoalkan adalah tempat kita meletakkan sandaran hidup. Bersandar berarti menaruh beban. Pertanyaannya bukan apakah kita berpikir, tetapi pada siapa kita menggantungkan keputusan terdalam kita. Pengertian kita dibentuk oleh masa lalu, luka, trauma, kegagalan, dan keberhasilan. Apa yang kita anggap logis seringkali hanyalah refleksi dari apa yang paling kita takuti. Karena pernah gagal, kita jadi sangat berhati-hati. Karena pernah disakiti, kita menutup diri. Karena pernah kecewa, kita ingin mengendalikan segalanya. Tanpa sadar, kita tidak lagi dipimpin oleh iman, tetapi oleh ingatan akan rasa sakit. Ketika firman berkata, janganlah bersandar, itu adalah undangan untuk melepaskan ilusi kontrol. Kita diajak menyadari bahwa pengertian kita, secerdas apapun, tetap terbatas. Ada sudut-sudut kehidupan yang tidak bisa ditembus oleh logika, hanya oleh kepercayaan. Akuilah Dia dalam segala lakumu. Mengakui Tuhan bukan hanya soal pengakuan lisan, tetapi soal kesadaran hidup. Kita bisa mengakui Tuhan dengan mulut, tetapi menyangkalnya dengan cara kita membuat keputusan. Mengakui Dia berarti melibatkan Tuhan bukan hanya dalam hal rohani, tetapi juga dalam hal praktis. Pilihan karir, relasi, cara kita menggunakan uang, cara kita merespons konflik, bahkan cara kita beristirahat. Seringkali kita memisahkan hidup menjadi dua wilayah, yang rohani dan yang realistis. Kita berdoa untuk hal-hal besar, tetapi mengambil keputusan kecil tanpa Tuhan. Padahal, firman ini berkata, dalam segala lakumu. Tidak ada area netral dalam hidup orang percaya. Entah Tuhan diakui di sana, atau ego yang berkuasa. Mengakui Tuhan juga berarti bersedia dikoreksi. Kita memberi Tuhan hak untuk berkata, tidak, atas rencana yang sangat kita inginkan. Kita memberi ruang bagi kehendak-Nya untuk mengubah arah kita, bahkan ketika perubahan itu tidak nyaman. Maka Ia akan meluruskan jalanmu. Ini adalah janji, tetapi bukan janji yang sering kita bayangkan. Tuhan tidak berjanji bahwa jalan akan selalu lurus dan mulus. Ia berjanji bahwa arah hidup kita akan diluruskan. Ada perbedaan besar antara jalan yang mudah dan jalan yang benar. Seringkali Tuhan meluruskan jalan bukan dengan mengubah keadaan, tetapi dengan mengubah kita. Ia meluruskan cara kita melihat kegagalan, cara kita memahami penantian, cara kita menilai keberhasilan. Kita ingin perubahan eksternal, tetapi Tuhan bekerja secara internal. Kita ingin solusi cepat,
tetapi Tuhan membentuk karakter yang tahan lama. Ketika jalan hidup diluruskan, mungkin kita tetap harus melewati lembah. Namun kita tidak lagi tersesat. Kita mungkin tetap lelah, tetapi kita tahu kemana kita melangkah. Inilah damai yang tidak bergantung pada situasi. Pergumulan kita hari ini. Banyak dari kita sedang berada di persimpangan. Kita sedang menimbang, menghitung, menganalisis. Kita takut salah langkah. Kita takut menyesal. Kita takut kehilangan kendali. Dan di tengah semua itu, firman ini tidak datang dengan rumus, tetapi dengan undangan, yaitu percayalah. Percaya bukan berarti tidak takut. Percaya berarti melangkah meski takut, karena kita tahu kepada siapa kita mempercayakan hidup. Percaya berarti berhenti menuntut Tuhan untuk menjelaskan segalanya, dan mulai belajar taat selangkah demi selangkah. Mungkin masalah terbesar kita bukan kurangnya iman, tetapi terlalu banyak keinginan untuk mengerti sebelum percaya. Padahal dalam kerajaan Allah, seringkali pengertian datang setelah ketaatan, bukan sebelumnya. Melepaskan kendali adalah salah satu proses rohani yang paling menyakitkan. Ego kita ingin merasa aman, ingin merasa berkuasa. Namun iman sejati selalu menuntun kita pada satu titik, yaitu menyerahkan kemudi kepada Tuhan. Ini bukan sikap pasif. Ini adalah kepercayaan aktif. Kita tetap melangkah, tetap bekerja, tetap berpikir, tetapi dengan hati yang terbuka terhadap pimpinan Tuhan. Kita tidak lagi memaksakan rencana kita kepada Tuhan, tetapi menyesuaikan diri dengan kehendak-Nya. Di titik inilah hidup mulai terasa lebih jujur. Kita tidak lagi berpura-pura kuat. Kita mengakui keterbatasan. Kita mengizinkan Tuhan menjadi Tuhan, bukan hanya penolong darurat. Amsal pasal 3 ayat 5-6 mengajak kita kembali ke fondasi iman yang sering kita lupakan, yaitu percaya lebih dulu, mengerti kemudian. Menyerahkan kendali bukan tanda kelemahan, tetapi tanda kedewasaan rohani. Ketika kita berhenti bersandar pada pengertian sendiri dan mulai bersandar pada Tuhan, kita mungkin tidak langsung tahu kemana jalan ini membawa kita. Namun kita tahu satu hal yang pasti, kita tidak berjalan sendirian. Dan pada akhirnya, itu lebih dari cukup. Terima kasih sudah menonton. Jika video ini berarti, silakan like, tinggalkan komentar, bagikan, dan subscribe. Kiranya damai Tuhan selalu menyertai langkah kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.